Sobat Himasi, kembali lagi bareng aku Aisalwa di podcast Himasi, tempat cerita keseruan organisasi, kampus, dan mahasiswa akuntansi. Teman-teman, kita udah gak kerasa nih, kita udah di episode keempat. Sekarang episode keempat ini aku gak sendirian nih, aku udah ditemenin sama Ketua Umum Himasi dari Kabinet Atmagana tahun 2023 sampai 2024. Kita langsung sapa aja ya. Halo Kak Vera. Halo juga Salwa dan teman-teman. Oke, teman-teman, makasih ya Kak udah mau datang ke sini. Siap. By the way, lagi sibuk apa nih sekarang? Di bulan Agustus pasti di bulan KKN ya. Kan KKN ini kan udah semester 6 ke 7 gitu. Jadi sekarang kesibukannya lagi KKN aja sih. Iya. Lagi sibuk banget berarti ya, lagi KKN gitu. Lumayan. Oke. Kak, deg-degan gak sih aku ajak podcast kayak gini? Deg-degan sih. Tapi ya santai, enjoy. Gitu ya. Kak, aku bakal ngajak kakak nih buat ngenang masa lalu. Bernostalgia kali ya. Iya, bernostalgia. Masa-masa keseruan haru gitu di pas kepemimpinan kakak waktu itu. Boleh. Oke. Kakak pas awal jadi ketua Himas itu gimana perasaannya nih Kak? Aku penasaran banget nih. Jadi dulu itu sebelum jadi ketua umum, emang kakak ini sebagai staf sama kayak kalian dan anggota juga. Jadi mungkin untuk ada niatan ingin jadi seorang pemimpin di himpunan ini sendiri, tertarik aja sih karena emang anak-anaknya seru gitu. Wah kayaknya kalau misalkan aku menjadi seorang pemimpin gitu ya, boleh juga nih meningkatkan kualitas himpunan ini gitu. Jadi punya ada kesadaran ingin memimpin aja sih dan kayak wah keren nih gitu. Oh gitu ya. Emang kayak nggak ngerasain ragu atau insecure nanti ada yang milih aku gak ya gitu? Nah itu kalau aku sih kayaknya lebih ke optimis ya, mau kepilih atau enggak selagi aku yakin pasti bisa. Gitu ya. Ya berarti ini banget ya Kakak, udah pede banget nih pas awal Alhamdulillah, waktu itu jalanin. Bagus ya kayak gitu. Apa sih alasan kakak terbesar pas awal kayak nih aku tuh harus nyalonin gitu jadi ketuanya gitu? Kenapa? Untuk alasannya sih kayak satu ya, karena mungkin gak ada lagi. Oh gak ada lagi? Ya waktu itu. Dan selain itu juga yang alasan paling terkuat itu ya karena aku ingin ada salah satu perubahan yang di himpunan ini yang belum ada apa gitu, dan yang sebelumnya itu belum terlaksana gitu, karena sebelumnya itu masih banyak beberapa proker yang emang belum terlaksana gitu, dan aku ingin lebih ingin memajukan dan supaya kelihatan banget itu adanya progres dari setiap angkatan gitu. Jadi ingin ada perubahan aja sih. Emang kayak rasa inginnya tuh dari dalam kayak ngelihat pas kemarin. Betul. Kayak ada beberapa yang kurang, jadi aku nih harus jadi ketua biar aku ngelanjutin atau kayak ada ya hal-hal baru gitu. Betul. Okay. Jadi jangan sampai stuck sih lebih tepatnya, gitu-gitu aja himpunannya gitu. Pas kan ini ya berarti kayak kalau kayak gitu tuh pertama kali ada ini gak sih pas sebelum nyalon gitu ada kayak problem gitu kayak apa gitu? Untuk masalah ketika kayaknya banyak aja ya, sama saja ya, mungkin ada yang tidak sependapat dengan apa yang saya ajukan, mungkin ya itu ya salah satu problemnya, atau mungkin banyak yang tidak setuju ketika saya ingin menjadi seorang pemimpin, mungkin itu sih. Untuk problem nggak terlalu besar sih menurut saya, karena ya seorang pemimpin harus siap akan masalah tersebut dan mencari solusinya apa gitu. Jadi menurut saya tidak ada yang terlalu berat gitu. Hebat banget ya, aku pengen banget sih kayak Tempera kayak harus gitu. Dong tahun kayak, depan. Iya kayak kayak apa ya, nggak ini banget apa sih namanya, enggak overthinking gitu, kayak aduh aku nanti ada yang milih enggak gitu. Itu pemikiran yang lumayan terpikir ya. Kan pas namain kabinetnya kan namanya Atmagana. Sebenarnya kenapa sih namanya Atmagana tuh? Atmagana, Atma itu sendiri tuh waktu itu aku ambil yang dimana kesimpulan Atmagana itu adalah sekelompok orang-orang yang dapat mempengaruhi tidak hanya di akuntansi saja gitu, tapi aku ingin sekumpulan anak-anak akuntansi ini atau himpunan ini tuh dapat berpengaruh ke
pencakupan besar gitu, entah itu mau di masyarakat, di kampus, seperti itu sih. Aku ngambil filosofi Atmagana itu seperti itu. Gana itu kan artinya sekelompok orang ya, tapi kalau Atmanya itu apa ya, lebih ke dampak atau memberi pengaruh ke banyak orang gitu. Jadi aku ingin sekelompok orang yang ada di lingkungan ini dapat mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita gitu, dalam hal kebaikannya gitu. Iya sih ya, kayak bagus banget ya, namanya sangat visioner. Oke, kan pas di kakak tuh kayak setiap angkatan kan kayak suasananya beda-beda. Betul. Pas kakak tuh seperti apa tuh? Bisa digambarkan? Mungkin dari ketika saya menjabat jadi anggota dulu kali ya, Iya. sebagai anggota. Tapi sebenarnya kalau untuk di himpunan animasi ini, menurut pandangan saya itu seru-seru anaknya, karena tidak terlalu memikirkan apa ya, ih si kakak ini mah kayak gini, lebih ke senioritasnya gitu. Gak ada menurut aku ya ketika zaman jadi anggota itu. Jadi staff juga sama, jadi lebih menurutku nggak ada yang kayak kekeluargaan itu emang kental gitu, kayak nggak mikirin si ini mah gini, si ini mah gini. Jadi menurutku kayak himpunan itu kayak enak aja gitu, nggak terlalu memikirkan ke hal-hal yang ngebuat kita tuh ragu menurutku ya. Seru banget ya, kayak Seru soalnya, pisan. semua orangnya aktif gitu. Aktif. Seru banget ya kayak gitu. Tapi kalau misalkan di angkatan sekarang gimana nih? Seru juga gak? Ya lumayan. Lumayan, pasti sih, harus. Pasti awal-awal juga kan di angkatan kita sekarang. Oke Kak, kan tadi kita bahas nih dari cerita kakak ngajuin, terus gimana namanya, kenapa itu. Pasti kan setiap menjabat tuh ada aja masalahnya. Betul. Nah, kakak tuh pas masalah apa sih yang menurut kakak kayak sampai ini aduh aku gak bisa gitu ngatasnya, aduh gimana gitu. Kalau untuk masalah sebenarnya nggak ada yang nggak bisa diselesain ya. Tapi mungkin butuh space aja atau butuh waktu gitu untuk memikirkan apa nih tindakan yang lebih baik agar masalah ini tuh terselesaikan. Dan untuk masalah yang paling besar, mungkin yang ini nggak besar banget tapi sedang ya, yang banyak orang juga pasti mengalami di salah satu organisasinya gitu, yaitu berbeda pendapat sih. Jadi untuk masalah berbeda pendapat, terus kayak lebih pastilah kamu juga ngerasain bahwasanya di himpunan itu pasti ada aja golongan ya. Iya. Ya kan ya. Nah, pasti kayak gitu. Nah, itu merupakan salah satu masalah yang emang kita perlu matang-matang mikirin, kayak gak mungkin dong kita udah di masih terus emang ada teman yang segolongan kita harus kamu gak boleh main sama ini, gak mungkin kan. Iya sih. Jadi makanya kita butuh space, kita pelajari karakter anak ini seperti apa. Jadi memecahkan masalah itu jangan ketika kita emang udah pusing gitu. Kayak lagi panas gitu. Iya, lagi panas-panasnya gitu. Karena lebih butuh waktu sendiri ataupun emang diskusi enaknya. Diskusi sama anak-anak. Kalian maunya enaknya gimana nih? Kita kayak gini-gini terus. Tapi biasanya disampaikan ketika evaluasi sih kalau kayak gitu-gitu. Oh iya sih ya. Berarti evaluasi setiap acara tuh penting banget. Penting. ya, Mbak. Agar supaya nanti ketika kegiatan selanjutnya tidak ada nih yang namanya si ini selisih sama si ini, atau misalkan kegiatan ini tidak terlaksana karena emang kekurangan ini, yang dimana kekurangan tersebut itu sebelumnya ada gitu di kegiatan sebelumnya gitu. Berarti kakak udah kayak memahami diri kakak sendiri gitu, gimana caranya. Betul, Gitu. alhamdulillah. Iya. Tapi kadang emang teman itu penting sih, jadi ngingetin ke kita gitu, maksudnya kamu, karena sebaik-baiknya diri kakak juga pasti memiliki kekurangan. Jadi emang harus ada satu orang atau beberapa orang yang lebih baiknya semua orang juga dapat memahami kita gitu, saling memahami lah gitu kan, saling mengingatkan bahwasanya emang tidak semuanya bisa sejalan dengan apa yang kita mau gitu. Jadi komunikasi sebenarnya kalau misalkan emang ada suatu masalah, komunikasi itu lebih penting daripada hal apapun itu. Iya nih kak, kalau kan kak setiap masalah kayak kadang dipikirin sendiri tuh kayak udah mentok. Ini aduh aku gak tahu lagi. Itu boleh gak aku tahu kakak kira-kira ceritanya sama siapa, pacar kakak kah atau siapa nih gitu yang kakak ceritain kayak aku ada masalah ini aku gak tahu gitu harus gimana? Biasa sih, waktu itu juga pernah sharing ke BPH kalau di aku. Kebetulan BPH aku itu ya teman-teman sering main juga gitu. Yang dimana kan kalau misalkan anak-anak himasi juga kan pasti tahu ya, satu organisasi pasti kan tahu permasalahannya juga dan tahu pasti punya pikiran yang sama.
kayak gimana kalau misalkan kayak gini-gini, karena kan di tempat yang sama, masalah yang sama gitu kan, dengan orang yang sama. Jadi emang kadang kalau misalkan ada masalah ya kita selesaikan dengan orang yang bersangkutan gitu. Ya mungkin kalau misalkan dengan orang lain bisa saja untuk meminta saran lebih baiknya seperti apa, kayak gitu sih. Jadi kan tadi tuh ya, komunikasi gitu. Jadi jangan sampai mendem sendiri, malah jadi nggak terselesaikan gitu kan masalahnya kalau memang tidak menemukan cara. Misalkan udah stuck nih, udahlah lupain aja, kita mulai yang lagi yang baru. Nah itu malah ngebuat, menurutku ya, ini menurut kepemimpinanku atau pandangan aku, pasti membuat orang itu merasa kayak, ih apa sih, masalah kami belum selesai loh gitu kan. Jadi malah lebih ke menyepelekan, itu gak baik gitu. Jadi lebih baik punya masalah sekarang gitu kan, marah-marahan sekarang dan diselesaikan juga. Jangan sampai ketika ada masalah terus tidak diselesaikan, malah seakan-akan tidak terjadi masalah gitu. Itu tidak baik sih menurut aku, malah akan menimbulkan di hati itu satu nggak nyaman, terus jadi males ya kan kalau misalkan kayak gitu. Betul, karena kalau misalkan kita sudah tidak nyaman dan udah ngerasa males, aku yakin suatu organisasi ataupun kegiatan kita tidak bakal berjalan dengan apa yang udah kita rencanakan gitu. Karena udahlah hoream ya kan, udah hoream biar kemangke gitu, bukan nanti gimana. Kan kayak tadi Kak Vera cara nyelesain masalahnya, kayak diem dulu, stuck dulu, biar apa, nunggu adem dulu semuanya. Tapi pernah nggak sih kayak ada satu posisi aku capek banget, aku mau nyerah banget nih gitu? Kalau nyerah kayaknya nggak ada sih, karena emang anak-anaknya masih menurut ini ya, ketika kepemimpinan aku, anak-anak itu emang enak untuk diajak diskusi bagaimana untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Jadi untuk merasa nyerah kayaknya nggak terlalu sih, karena enak gitu ketika kepemimpinan aku tuh anak-anaknya emang kompak, jadi tidak terlalu banyak masalah. Jadi ya seru banget lah ya punya Seru bisa. tim yang kompak kayak gitu, nggak pusing mikirin nggak kompaknya ya. Kan Kak Vera tuh, Kak Vera sebelum ini nggak sih apa namanya, ikut organisasinya satu aja di kampus atau beberapa gitu? Untuk di kampus sekarang mungkin aku ikut ke BEM juga kalau semester sekarang. Tapi kalau sebelumnya aku Himasi doang sih. Oh, ikut pure Himasi aja. Berarti fokus banget ya? Banget. Kan berarti kayak cuman bagi waktunya 2 gitu ya, kayak Himasian sama kuliah. Nah gimana caranya? Kan pasti sebagai ketua hektik banget dong, banyak yang harus dipikirin. Terus juga kan kakak kuliah pasti banyak tugas gitu. Gimana caranya biar semuanya selesai? Itu tergantung prioritas ya. Kamu mau memprioritaskan kuliah kamu atau himpunan kamu, ataupun bisa dua-duanya. Nah, kalau aku sih lebih tepatnya untuk memprioritaskan ya balance gitu antara kuliah dan himpunan. Jadi karena kan gini, di himpunan itu kan aku emang dulu sebagai ketua kan, dan di himpunan itu kan pasti tidak hanya ketua doang dong, ada sekretaris, bendahara, begitu pun ada staff-staffnya kan. Nah, supaya aku tidak memikirkan itu sendiri, aku kasih tanggung jawab lah ke mereka. Misalkan kegiatan ini ada kegiatan kesma, ya wayana aku hanya menunggu laporan gitu kan. Jadi tapi selain aku hanya menunggu laporan pun, aku juga memantau gitu, kira-kira ini bakal dilaksanain atau enggak. Mungkin kan kalau di grup ya kan, biasanya kan di grup nih anak-anak kok diem-diem aja nih, baru kita ingetin seperti itu kan. Karena menurut aku ketika kita yakin, ketika kita bisa penuh dengan semangat, pasti gak ada tuh yang namanya susah tuh. Pasti kita punya kayak solusi sendiri gitu. Karena kalau mikirnya kemarin itu kalau setiap ada proker gitu, yang gak jauh-jauh dari HP sih, paling kayak mantau di HP nih kira-kira anak-anak udah belum, karena kan sering sharing-sharingnya lewat WhatsApp kan ya. Ini ada apa yang kurang, misalkan gini-gini gitu. Jadi jangan sampai ngomong secara langsung juga enggak gitu kan, apalagi di WA group juga enggak gitu. Jadi ya salah satu untuk supaya tidak jomplang gitu ya antara kuliah dan himpunan juga, ya kita harus balance ya, salah satunya komunikasi. Ya kalau misalkan kita lagi sibuk di akademik tapi ada yang free gitu kan yang di akademiknya, kita kasih tanggung jawab kayak gitu. Jadi lebih sesuai tupoksi masing-masing sih, jadi tidak terlalu berat ke ketuanya juga. Gitu ya. Berarti Tevera bisa ngehandle itu dan tahu caranya. Nih, aku jujur sendiri kayak aku tuh kadang lagi semangatan banget nih lagi semangat banget organisasian.
Jadi tuh malas ngerjain tugas kuliah kayak aku masihan aja gitu. Aku malas kuliah. Aku sempat terpikir jujur aku tuh anjir aku gak mau Kuliah apa himpunan? iya kayak aku tuh gak mau kuliah gitu. Aku mau organisasian nih, lebih seru organisasian deh gitu. Nah, cuman harus pikirin lagi ketika merasa seperti itu, kamu kenal dengan himpunan di mana gitu, kampus, di kampus kan, dan tujuan kamu untuk ke kampus itu apa? Menuntut ilmu kan. Nah, jadi jangan sampai kamu membela-belain himpunan gitu. Boleh membela-belain himpunan, tapi ya kamu juga harus kembali ke tanggung jawab kamu juga gitu. Yang pertama adalah kuliah sampai lulus, seperti itu. Iya ya, kayak aku masih belum paham kayaknya sama diri aku, sama apa harus diinin. Aku selalu apa ya, semangatnya tuh suka tiba-tiba di situ aja, maunya tuh di situ aja, jadi nggak mau pindah-pindah gitu. Ya oke, mungkin lanjut ya. Boleh. Jadi membahas aku nih. Oh iya Kak Vera, menurut Kak Vera seorang pemimpin tuh, artis sebagai pemimpin tuh gimana ya? Menurutku ya, arti seorang pemimpin itu orang yang dapat apa ya, memengaruhi, terus kayak mengarahkan gitu. Memengaruhi itu dalam artian kita bisa mempunyai satu apa ya, kegiatan misalkan ya, kita dapat memengaruhi nih, dampaknya apa nih kita ketika kita menjadi seorang pemimpin gitu kan, pengaruhnya. Terus kayak kita juga harus bisa mengarahkan, karena kan kalau misalkan kita cuman nyuruh doang kan anak juga pasti nggak tahu kan ya. Iya. Yang bingung ini harus ngapain gitu kan, pasti kayak gitu. Tapi itu sebagai seorang pemimpin harus bisa mengarahkan agar apa, agar mencapai tujuan yang sama seperti itu. Jadi mempengaruhi, mengarahkan gitu kan, kerjasama gitu. Jadi emang harus punya pemikiran ke situ, atau kayak kita udah paham akan hal tersebut gitu. Menurut kakak sebagai pemimpin itu harus orang ekstrovert gak sih? Iya pasti sih, karena kalau misalkan seorang, maksudnya sebenarnya ada aja yang tadinya mungkin memiliki sifat yang tertutup, tapi karena emang ada di hatinya ingin merubah, pasti bisa aja gitu. Jadi nggak selalu harus yang ekstrovert, tapi ya keinginan sih, lebih ke keinginan. Ya kalau kamu ingin berubah ya kamu harus bisa seperti itu. Jadi nggak berpatok harus ekstrovert, ambivert ataupun introvert gitu ya, nggak berpatok. Iya sih. Iya. Ya cuman kayak ngerasa capek banget kayaknya ya kalau seorang introvert harus tiba-tiba kepilih jadi pemimpin, kayak harus SKSD kesana kemari SKSD. Kan pemimpin harus SKSD banget ya. SKSD banget. Iya, Kak Vera tuh cewek, terus jadi pemimpin di masih pernah nggak sih ada orang yang nganggap Kak Vera tuh itu mah cewek jadi pemimpin, kayak nganggap remeh gitu? Kalau untuk anggap remeh, mungkin lebih ke bukan ke sayanya, tapi ke kualitas himpunannya. Jadi mungkin mikirnya ya bener sih, sama aja sih. Mungkin karena pemimpinnya si Perama gini meren ya, si masanya juga biasa aja gitu. Ada aja sih orang-orang kayak gitu kan. Tapi ya seorang pemimpin itu harus siap akan hal yang disukai ataupun nggak disukai gitu. Dan ya sikap kitanya ya harus bodo amat, karena itu udah jadi hal yang umum gitu untuk jadi seorang pemimpin. Ada yang suka dan nggak suka gitu. Dan emang nggak semua orang harus suka sama kita gitu. Iya ya, kita nggak bisa maksain ya. Betul. Semua orang harus suka sama gitu, kayak itu hal yang nggak mungkin banget. Kan Kak Vera banyak mungkin ya proker yang sudah dibuat di Lelaki. Ada gak proker atau hal yang bikin Kak Vera bangga banget, kayak masa menjabat itu kayak aku bisa membuat ini gitu, kayak aku bangga banget sampai sekarang kepikirannya, bangga banget gitu. Alhamdulillah ya, seluruh proker yang emang yang sebelumnya belum terrealisasikan, sampai yang emang ada proker baru yang udah kami khususnya kepengurusan Kabinet Atmagana, itu mungkin ini podcast juga itu mulai terrealisasikan ketika di Kabinet Atmagana, yang sebelumnya belum sempat terrealisasikan gitu. Nah, ketika angkatan Kabinet Atmagana, saya coba untuk mencari ide sama anak-anak Kominfo sebelumnya gitu kan, gimana caranya supaya ini tuh tidak hanya wacana gitu kan, podcast ini. Karena kan podcast ini kan sangat bermanfaat ya untuk pengenalan kampus, mungkin himpunan juga. Orang-orang bakal tahu, oh ini himpunan animasi itu dari mana sih latarnya gitu kan. Dari
STIE misalkan, jadi kan mengenal kampus dan himpunannya juga gitu. Mungkin ya emang nggak mencakup himpunan yang ada di STIE juga kan, cuman salah satunya. Terus yang paling berkesan itu ketika Oscar. Iya, ketika penampilan itu menurut saya kayak menakjubkan sih, karena pelatihan itu kita sebulan ya gitu sih ya, anak-anaknya sebulan gitu. Jadi kayak mulai ada kolaborasi dari silat waktu itu kalau salah, terus ada tari modern dan tradisional, dan akhirnya kita menggabungkan semuanya gitu. Kebetulan ini maaf potong. Kebetulan aku nonton. Nah, gimana perasaan kamu ketika melihat anak-anak Himasi tampil gitu atau memperkenalkan Himasinya? Iya kayak wah banget sih, kayak oh my god, itu orang-orang kok bisa gitu, kayak gitu, kayak sehebat itu semua orang bisa kayak gitu, kayak wow. Kompaknya kelihatan ya kan? Kompaknya kelihatan banget. Iya. Jadi menurut aku ketika kepemimpinan aku tuh selalu menerapkan kayak rasa nyaman gitu. Jadi kalau misalkan anak nyaman pasti kayak apapun ingin dilakukan bersama-sama gitu. Sampai kekompakannya emang banyak yang bilang alhamdulillah waktu itu masih makin kesini makin kompak gitu kan, keren gitu, kreativitas, dan ada beberapa broker juga yang alhamdulillah kayak keren gitu kan. Terus sempat kemarin waktu di kabinet bagian gitu kita mengirimkan beberapa mahasiswa-mahasiswi untuk mengikuti kegiatan insek atau ini apa namanya, lomba akuntansi se-Jawa Barat. Oh, yang diselenggarakan oleh IAI, ya Ikatan Akuntansi Indonesia. Dan alhamdulillah kemarin itu masuk ke 20 besar. Ya walaupun emang gak sampai final, tapi setidaknya STI itu ternyata bisa loh bersaing dengan univ-univ lain atau kampus-kampus lain seperti itu. Itu sih yang membuat kayak wah, oke nih, pasti angkatan selanjutnya juga pasti bisa sih. Berarti kayak kakak ngerasa bangga banget, oh my God, Bangga banget. aku bisa ngejalanin proker-proker yang belum Iya. selesai gitu. Kan Kak Vera tuh, maaf ya ini balik lagi mungkin ke pertanyaan yang awal-awal gitu. Kan Kak Vera tuh ini ya, kayak mau menyalonkan gitu. Sebelum menyalonkan jadi ketua kayak gitu, ada gak sih kayak proker yang membuat dipikirkannya tuh sebelum ini gitu menyalonin? Ya emang harus seperti itu sih. Jadi ketika kita udah harus menyalonin, kita siap, tinggal merealisasikannya gitu. Iya kayak maksudnya tuh contohnya kayak aku mau buat proker ini gitu. Aku gimana ya? Aku harus ngadain proker ini kalau nanti jadi Himasi gitu, kayak proker besarnya menurut aku tuh itu gitu. Yang ada banget kan. Kalau untuk proker besar lebih ke apa ya? Satu mungkin merealisasikan yang belum ya. Karena aku fokusnya ke yang belum sih waktu itu. Iya. Jadi sayang gitu kan kalau misalkan yang belum terrealisasi, karena kan bagus-bagus seperti podcast. Terus juga lebih ke pendekatan sama para anak-anak akuntansi gitu sih, ikutan perlombaan juga. Jadi lebih ingin ya kita tuh lebih jauh punya relasi gitu dengan kampus-kampus lain. Itu sih yang tujuan aku ingin jadi seorang pemimpin. Tuh proker pertama yang aku ingin jalani yaitu ingin mempunyai relasi dengan kampus lain gitu. Contohnya kan kemarin waktu ketika lomba yang diselenggarakan oleh IAI itu, alhamdulillah kan udah punya jejaring nih ke IAI gitu kan. Terus juga punya sama Universitas Unsika, waktu itu saya ngobrol-ngobrol gitu sih. Jadi pengen lebih ke dapat relasi aja sih. Kalau untuk prokernya ya yang fokusannya itu pada saat itu ngerealisasiin yang belum terlaksana. Seperti itu ya. Kak Vera kan tadi sempat beberapa kali disinggung kedekatan Kak Vera sama anggota-anggota yang lain. Kan nggak mungkin nih kita langsung SKSD langsung itu kan ya biasa aja kan. Biar lebih deep lagi sama anggotanya tuh gimana, atau ada ngadain acara secara khusus seperti makrab kah itu atau gimana? Betul, kalau untuk lebih ke pendekatan mungkin anak-anak yang di sini kayaknya tahu ya kayak gimana gitu cara saya gitu ngedeketin kalian gitu. Ya emang dasarnya saya emang kayak gitu SKSD banget ya kan ya. Malam. Nah jadi selain itu juga emang ada makrab kita. Biasanya dilaksanainnya setelah nanti Oscar, ketika ada mahasiswa baru. Nah pendekatan, jadi biar anak-anak itu melihat
wih kayaknya seru nih sama kakak-kakak Himasi, aku mau join lah. Nah itu salah satu kita juga biar mengajak anak-anak baru untuk ikutin himpunan untuk meregenerasi kita gitu. Jadi jangan sampai ketika kita selesai gak ada generasi baru gitu kan. Iya sih. Jadi perlu pendekatan itu ya dengan cara apapun. Kita juga kadang suka ada relaxation biasanya di kegiatannya oleh mikat, entah itu mau bulu tangkis gitu kan, atau mau sekadar main biasa gitu, ngumpul-ngumpul gitu sih untuk pendekatan mah. Berarti kayak emang buat beberapa program gitu, terus juga emang dari diri sendirinya ini extrovert banget, kayak bisa lah ngomong sama semua orang gitu. Iya. Nah, kalau untuk kemampuan itu sendiri Kak, kan Kakak setelah menjabat nih sekarang, mungkin Kakak ada hal yang baru sadar setelah menjabat ini. Kayak kemampuan apa sih menurut Kakak yang penting banget buat pemimpin nih? Kayak pemimpin itu harus punya ini gitu. Menurutku yang paling utama itu adalah percaya diri ya. Oh, iya. Iya, karena kalau misalnya kita malu atau kayak kita ini kan ngomong juga kayak takut salah gitu kan, takut ini. Dan yang paling penting sih itu sih kata aku, percaya diri, yakin dengan apa yang kita mau jalanin gitu kan. Jadi jangan sampai meragukan diri kita sendiri trainingan. Jadi kan kalau misalnya kita ngeraguin diri kita sendiri kan nanti bisa nggak ya gitu kan. Jadi lebih banyak berpikir yang enggak gitu. Jadi kalau misalkan ada kegiatan ini atau misalkan ada peluang ini ya terabas aja, salah atau benar pasti kan kita bakat. Kalau misalkan salah kan kita juga bakal bisa belajar dong. Oh kesalahan kemarin seperti ini gitu. Saya berarti seorang pemimpin harus, dan berarti kesadaran ya. Jadi kesadaran akan salah sendiri gitu, kurangnya apa gitu. Karena kan seorang pemimpin pasti nggak selalu bagus, pasti ada aja kekurangannya seperti apa gitu. Jadi lebih ke apa ya, introspeksi lah. Percaya diri, introspeksi juga penting gitu. Berarti kayak overthinking gitu Gak baik, gak baik banget ya. gak baik ya. Jadi aku ngerasain banget kayak banyak hal overthinking, kayak aku bisa nggak ya, aku bisa nggak ya, kayak gitu. Kayak itu sangat mengganggu dan Malah nanti kan kitanya gak yakin gitu. kayak gak stuck sendiri gitu. Oh iya Kak Vera, ada gak sih sosok, ada kayak seorang orang yang menginspirasi Kakak banget? Yang menginspirasi itu mungkin ini ya, ketika saya teh mulai menginjak ke himpunan gitu, Himasi. Yang awalnya dari anggota, yang dimana seorang pemimpin itu adalah Kak Vicky. Nah, ketika di angkatan Kak Vicky ini, saya ngerasa bahwasanya, wah seru nih gitu kan, sebagai anggota kayak dirangkul, terus juga banyak-banyak kegiatan yang emang menurut saya banyak interaksinya dengan beberapa semester ya kan. Terus dilanjut lagi oleh kepemimpinan Tum Wahyu. Oh Iya, Wahyu. Nah, ketika Tum Wahyu itu saya sebagai staf, bukan anggota lagi. Ini mana ya, untuk kekeluargaannya keseluruhan itu makin beda dengan angkatan Kak Vicky gitu. Nah, makanya ketika saya menyalurkan diri, saya harus lebih baik daripada mereka gitu. Jadi memotivasi banget gitu. Kemarin aja udah bagus-bagus, masa sih ketika saya ingin menjadi seorang pemimpin gak bagus gitu kan. Jadi itu sangat memotivasi banget sih dari mereka gitu, sebagai seorang pemimpin yang memimpin saya sampai sekarang selesai untuk menjadi seorang ketua umum gitu. Oh iya, Kak Vera kan menjabat ini, menjabat di Himasi ini tuh sebenarnya sebagai batu loncatan kah untuk ada yang lebih besar lagi Kak Vera mau buat, atau memang belum ada rencana, emang kayak mau aja gitu? Jadi maksudnya gimana? Kayak ini tuh ya aku ngejabat ini dulu biar nanti jadi ini gitu. Oh, jadi hanya untuk persyaratan gitu kasarnya? Ya mungkin bisa dibilang Enggak sih, karena aku itu dulu ingin ngejabat sebagai ketua umum memang dari hati, kayak ingin aja gitu karena seru anak-anaknya. Jadi emang gak ada tujuan lain, jadi ingin memimpin atau membawa Himas ini ke arah yang lebih maju, produktif gitu kan, dan mengikuti zaman gitu. Jadi nggak monoton kayak zaman dulu banget gitu kan. Jadi kita pengen yang bawa Himas itu kayak kesini, jadi lebih banyak relasi juga kan gitu, seru-seruan juga. Oh, berarti Nggak ada untuk tujuan kayak aku ingin jadi ini nanti setelah ketum. Nggak ada. nggak ada. Oh nggak ada. Aku kira kayak Kak Vera
eh, kan pasti kayak banyak orang yang ngejadiin ngikut ini deh biar nanti kedepannya bisa jadi ini. Atau berarti jadi ketua HIMAS ini emang tujuannya gitu kayak seperti itu. Pure untuk kayak ya udah mengasah diri kepemimpinan di diri sendiri gitu kan. Emang sebelum masuk ke perkuliahan kan emang sempat nyoba-nyoba juga tuh menjadi seorang pemimpin gitu. Kan Kak Vera tadi bilang kita tuh harus akrab, humble gitu sama orang SKSD. Nah kan apa ya, apakah seperti itu tidak menjadi bila agar orang tuh tetap menghargai tapi kita akrab gitu? Untuk seperti itu sih saya merasa sejauh ini tidak terlalu diremehkan ya, karena sifat seperti itu perlu sih ya, daripada kita memiliki sifat yang kayak acuh gak acuh, bodoh amatan gitu kan. Itu kan nggak baik sih menurut saya ya, ini pandangan saya. Dan dimana kan kalau misalkan kita ramah, kita kenal sana sini juga kan enak ke kitanya ketika kita tidak tahu, misalkan saya punya kenal nih sama orang sini, kita nggak tahu alamatnya gitu kan, bisa kan tanya karena udah kenal ya kan, fungsinya udah kenal. Itu kan seperti itu SKSD, ataupun kayak ngobrolnya itu jadi lebih kayak enjoy sih sebenarnya, bukan ingin dilihat maupun kayak punya pikiran diremehkan, nggak pernah sih ya. Mau kan kalau orang itu tidak ingin berbicara ya sudah gitu, lebih apa ya, menerima aja sih. Kalau mau ngobrol ayo, enggak juga ya udah gitu kan. Enggak Kak, kayak maksud aku tuh iya mungkin seperti itu, tapi kayak kan seorang pemimpin tuh harus ya dihargain sama anggota-anggotanya. Kakak ngasih gap kah atau gimana biar tetap orang-orang tuh ngehargain aku meskipun aku akrab sama semua orang, tapi orang-orang tuh tetap menghargain aku tuh ketuanya gitu. Ya itu, selain kita harus humble, kita juga harus memiliki sikap tegas. Iya. Itu ya. Tapi kalau kamu belum ya dipimpin sama saya, waktu itu sempat jadi anggota aja ya? Ya anggota aja. Boleh ditanyakan ke anak-anak yang sempat saya pimpin, bagaimana Kak Vera? Apakah ketika marah seperti ini gitu kan? Atau tegasnya seperti ini? Cuman ya, saya tidak terlalu, emang ada waktunya sih sebenarnya kayak gitu. Emang ada waktunya untuk tegas, ada waktunya untuk ya kita ketawa-ketawa lagi seperti itu. Jadi kalau misalnya kita marah-marah mulu, anak juga jadi malas gitu kan. Nah sih ambek-ambekan wae ketuntainya. Iyalah. Jadi gitu. Kayak paling enak kayak gitu sih. Jadi kan, dan aku paling gak suka kalau misalkan anak-anak malah jadi hoream teh. Jadi sayang gitu. Ya lebih kayak happy aja lah, santai gitu. Kan tadi sudah dibahas semuanya tentang gimana Kak Vera menjadi pemimpin dan semua cerita-cerita itu. Tapi aku mau lanjut sih tetap. Belum selesai ini belum. Oke, boleh. Maaf mungkin sedikit menyinggung. Itu pas waktu itu kan itu dilengserkan dong. Iya, ini ya. Itu digantikan kah? Iya. Sama siapa? Digantikan. Jadi mungkin di sejarah ya, story dulu tuh wakil itu bukan yang sekarang sama saya yang perempuan. Bukan. Oh, aku kira itu dari awal. Iya. Yang sebelumnya itu ada cowok wakil saya. Tapi ya saya juga mau berbicara dengan baik-baik dengan beliau gitu. Maksudnya ketika peringatan terakhir, kamu ingin berubah sikap atau untuk selesai gitu. Tapi ya pilihan mereka seperti itu, ingin selesai ya baik diselesaikan gitu. Kalau misalkan ingin lanjut untuk membuat surat pertanggungjawabannya gitu. Kalau misalkan emang tidak tanggung jawab lagi ya wayana gitu. Karena kalau kita tidak seperti itu, seseorang bakal menyepelekan tugas. Jadi lebih baik kita mempertegas bahwasanya kamu tuh tanggung jawabnya besar dan kamu harus bisa mempertanggungjawabkan hal tersebut. Kalau kamu nggak bisa, lebih baik berhenti seperti itu. Iya, itu kayak itu benar-benar berat banget. Berat banget sebenarnya. Ngelengserin teman kita gitu. Kan itu resikonya tersinggung dan citra sebagainya itu ya. Kalau Teh Vera balik lagi ke masa lalu, hal apa yang mungkin kayak di pikiran sekarang kan beda ya sama pikiran lo. Hal apa yang bakal Kak Vera lakuin gitu? Yang aku lakuin ya, lebih ke sering pengen main bareng aja sih. Iya, soalnya kalau sekarang tuh udah jauh gak pernah ikut kayak sama Imasi gitu kan ya, karena mungkin kesibukan kali ya. Dan yang aku ingin bilang tuh kayak bisa gak sih diulang gitu.
Kayak iya kayak Iya. sayang masa ngulang. Iya. Aku masih belum siap gitu buat Cuman ya hidup kan nggak situ-situ aja ya, Iya, jadi iya. harus terima jadi gitu harus sih. tetap berjalan ya. Betul. Oke, untuk Kak Vera, kalau Himasi sekarang digambarkan dengan kata-kata tuh apa? Terus alasannya kenapa dengan itu? Menurut aku sekarang Himas ini makin kreatif. Iya, karena ngeliat konten-konten yang kemarin tuh baru sempat bikin konten apa sih ini ya? Apa promosi prodi ya? Iya. Kampus ya. Nah, itu wah ini makin keren gitu editannya, terus juga si tokoh-tokohnya aktif gitu kan, makin kayak untuk apa ya? Makin keren sih, keren ya, makin aktif. Terus juga postingan kayak up to date gitu, sering Iya. update sama anak-anak gitu. Jadi ngeliat itu kayak, dulu juga aku gini loh gitu kan. Tapi makin keren sih ya, masih sekarang. Broker-broker yang kayak gini masih dilanjutin gitu kan, keren-keren. Terus juga makin kelihatan makin kayak aktif juga, bagian kayak kelihatan nggak hiji banget gitu kan. Lihat postingan tuh kayak, wih gitu kan. Ya banyak orang banget mungkin ya. Iya sih, Bisaan gitu. aku Ngelanjutinnya. Ya aku ini by the way, aku first time banget ikut organisasian. Sebelumnya SMK atau SMP aku belum pernah ikut organisasian, dan ini first time aku ikut organisasian. Terus kayak ngelihat orang-orang organisasi, oh organisasi tuh gini, oh organisasi tuh gini, dan aku tuh selalu terpancing untuk menjadi yang mungkin apa ya, kayak lihat orang yang hebat tuh, ya aku mau kayak gitu itu. Bagus dong, itu memotivasi diri sendiri ya. Bagus. Iya, kayak aku banyak Masih overthinking, belum ini, Kak. masih Iya, belum banyak yakin. overthinking kayak aduh nanti kalau aku gini gimana ya gitu. Aku bakal ada yang dukung aku, kita aku ngerasa selalu ngerasa orang-orang bakal ikut ngedukung aku nggak ya gitu. Saya kayak bingung banget sumpah aku. Pasti ini sih bisa aja kalau apalagi kamu temennya banyak kemarin ya, jadi selalu ada yang memotivasi kamu juga kan, ngingetin kamu, kamu bisa kok, kamu bisa, kamu bisa. Ya jujur Kak, aku sangat kagum banget sama Kak Vera. Aduh, Kayak- terima kasih. kayak ya ampun gitu, ini orang energinya banyak banget gitu. Kayak aku ngerasa aku bisa dibilang gak ada temen ya pas waktu awal-awal masuk gitu. Pas aku ikutan makrab apa, ya ampun aku diajakin gitu, aku diajakin ini, diajakin itu, kayak aku diajakin ngobrol gitu, kayak ya ampun aku seneng banget. Kayak aku ngerasa oh my god, ternyata kampus dan organisasi itu nggak semenyeramkan itu. Ya sih, aku sangat bersyukur sama teman-teman juga. Makasih. Sama. Oh my god, terima kasih jadi teman-teman aku. Kompak-kompak. Mungkin ini udah ke akhir-akhir ya. Aduh, akhir-akhir. Akhir-akhir. Biasanya akhir-akhir tuh lagi seru-serunya ya. Iya. Lagi seru-serunya. Mungkin Kak, pesan dan harapan Kakak untuk Himasi selanjutnya gimana? Pesan dan harapan ya, lebih aktifin lagi, terus juga kekeluargaannya dibangun lagi, dan semoga Himasi ini tidak selalu dipandang sebelah mata, dan kalian cukup untuk buktikan gitu bahwasanya minoritas juga bisa menjadi kualitas yang lebih bagus gitu, kualitas yang lebih baik gitu kan. Dan itu sih harapannya ya, semoga tidak dipandang sebelah mata, dan tetap semangat buat teman-teman yang selanjutnya, kalian akan mencari anggota baru gitu kan. Seperti itu sih. Semangat loh, ya dong. Kan tadi pesannya untuk general ya, untuk semua anggotanya. Mungkin ini lebih spesifik lagi Kak. Kalau untuk ketuanya pesan. Pesan untuk para pemimpinnya ya, Iya, para pemimpin pemimpinnya. utama gitu, Gilang dan Teli. Mungkin lebih digacorin lagi aja sih. Gacor lagi teman-teman. Digacorin lagi. Karena mungkin ya, tapi kalian juga sebagai anggota juga penting lah saling memahami antara pemimpin, dari pemimpin maupun dari anggotanya harus saling memahami. Pasti mungkin kalian juga harus punya pikiran, maksudnya di seorang pemimpin itu tidak mudah, dan kalau bukan mereka siapa lagi yang bakal memimpin Himasi, betul kan? Dan tapi seorang pemimpin juga harus berpikir kalau tidak ada anggota
saya akan memimpin siapa, seperti itu. Jadi pentingnya saling memahami, tidak perlu jadi tidak hanya mikir kamu sebagai anggota harusnya memikirkan perasaan seorang pemimpin. Pemimpin itu capek. Tidak hal samanya ya anggota pun capek karena ya melaksanakan kegiatannya. Jadi semua yang dihimpun itu sama-sama capek. Jadi emang harus saling memahami, mengingatkan ya. Kalau misalkan salah ya cukup diingatkan gitu kan. Tapi kalau misalkan capek ya istirahatlah, jangan dipaksain gitu kan. Nah, kalau yang dipaksain itu tidak baik. Aduh Kak, udah gak kerasa banget ya, kita udah hampir setengah jam. Udah setengah jam belum kita? Mungkin sudah ya, udah setengah jam kita ngobrol-ngobrol. Dari tadi aku belum silakan Kak, minum dulu aja, santai-santai. Gampang deh, nanti aja deh. Oke Kak, makasih banget ya buat Sama-sama. obrolan hari ini. Iya. Seru banget nih hari ini obrolan kita, kayak oh my god, akhirnya aku bisa ngobrol sama Kak Vera langsung secara ya lumayan deep lah ya. Face to secara- face. Iya, face to face. Oh my God. Setelah lama gak ketemu ya kita. Iya, betul. Ya makasih banget Kak Vera buat Iya, hari ini sama-sama, sudah undangannya meluangkan juga. waktunya. Siap. Oke, teman-teman, makasih buat yang udah nonton sampai detik ini. Buat kalian jangan lupa buat di like dan di share juga. Jangan lupa di subscribe juga ya channel kita. Oke teman-teman, kalian stay tune ya untuk video-video selanjutnya dan ngobrol-ngobrol sama, nanti kita spill sedikit, kita bakal lebih gacor lagi obrolannya sama bintang tamunya yang luar biasa. Oke, aku tutup aja. Aku Aisalwa sebagai host Himasi mengucapkan terima kasih buat kalian yang nonton sampai sini. Bye bye.